والتذكرا والتذكيرا والنفعا والإفادة والاستفادة والنسى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة يا واحد يا أحد يا صمد يا فرد يا متر اللهم افتح أقبال قلوبنا بذكرك وأتمم نعمتك علينا بفضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. Al-Qasas ayat 14. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا من شيعته وهذا
واستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ dan ketika sampai Musa Asuddahu kepada usia dewasanya Musa bahwa dan Musa itu sudah dewasa. Salah sudah itu 30 sanatan tahunnya. Salah satu atau dengan tiga. Wastawa
sampai Musa zaman papa aku jenjeng pas ini. Hai balangko yaitu sampai Musa hartaina kepada 40 sanatan tahunnya sanatan bagi umurnya. Atainahu maka aku memberi kepada Musa hukman kepada hukum hikmatan yaitu hikmah wahilman dan ilmu fikhan yaitu memahami di dalam urusan agama qabla ayub asa sebelum bahwa diutus Musa nabiyan sebagai nabi wa kadzalika dan seperti itu pembalasan kama jazainahu seperti aku membalas kepada Musa najji maka aku membalas al-muhsinina kepada orang-orang yang berbuat baik bi anfusihim untuk diri mereka dan masuk Musa yaitu Musa al-Madinata ke negara Fir'aun Madinata Fir'aun yaitu kota Raja Fir'aun Wahia dan Madinah itu Munbun itu satu kota. Munbun matanya nggak jelas. Munbun. Padahal masih muda ya. Masih muda itu mata udah ada cocok nggak cocok? Dua. Ya. Kita baca. Yang mumpun, wayang mumpun. Wahia dan Madinah itu mumpun itu satu kota. Keadaan goa setelah bahwasanya tidak ada Musa anhu dari Fir'aun mudatan di suatu masa alaihi dikoplatin keadaannya pada waktu lalai lupa min ahliha daripada penduduknya itu kota waktal qailulati yaitu pada waktu tidur siang bahwa jana maka menemukan Musa biha
dua orang laki-laki yang katilani yang sedang bertengkar. Adapun yang satu ini min syi'atihi dari golongan Musa ai Israiliyun itu bangsa Israel. Wahada dan yang satu lagi min aduihi itu dari musuhnya Musa Kibtiyun itu orang bangsa Kibti Yusahiru yang Yusahiru yang memaksa itu bangsa Kibti Israelian kepada orang Israel liyahmila supaya dia memikul Israel itu atoban pada kayu bakar ilamat bagi Fir'aun ke tempat masaknya Raja Fir'aun. Itu ya, di Raja Fir'aun itu masaknya kayak kayu. Jadi yang Kibti itu pada Fir'aun dia menyuruh kepada orang Israel pada Nabi Musa. Ya dia nggak mau kan? Jadi itu orang Kibti nyuruh ke orang Israel. Jadi bertengkar antara dua itu. Itu Nabi Musa. Fastagosahu kemudian meminta tolong itu orang Israel yang musuh orang Kibti orang Israel Nabi Musa kepada Musa yaitu orang min syi'atihi yang dari golongan Musa alladzi atas mengalahkan orang min aduihi dari musuhnya Musa. Yang orang Israel tahu Nabi Musa minta tolong gitu untuk mengalahkan seorang Kibti itu Nabi Musa gitu. Pakola kemudian berkata lahu kepada itu Kibti siapa Musa Nabi Musa Kholi kosongkan sabilahu jalannya dia. Jadi mau lewatin dekat sama si Kibti itu Musa minggir jangan lewatin was sombong jalannya was minggir. Fakila maka dikatakan anahu sesungguhnya Kibti itu Kola dia berkata di Musa pada Musa laqad hamamtu yakin nyata aku bermaksud kan amilahu atas bahwasanya aku akan menyimpulkan kayu bakar itu kepada engkau malah kepada Musa udah bawa sama kamu gitu. Jadi Nabi Musa suruh bawa kayu bakarnya sama orang itu orang yang nggak mau ayah bertengkar ketika itu bisa malah dia ngomong Nabi Musa udah bawa sama kamu gitu. Nabi Musa kesal bangetnya kenapa aja buka Nabi Musa bawa jauh maka menempeleng Nabi Musa bawa jauh maka menempeleng kepada itu Kibti siapa Musa Nabi Musa ayat yaitu memukul
Musa pada Kibti di jami kapihi dengan semua telapak tangannya dan terbukti Nabi Musa sadidal kuwati sangat-sangat kuat wabasi dan tempelengannya Musa kesel langsung juga Pakodo kemudian mematikan Nabi Musa alaihi pada Kibti Aikotalahu yaitu Musa pada Kibti walam yakun dan tidak terbukti Musa Wasdaqatlihi itu bermaksud membunuhnya Wadapanahu dan menguburnya Musa pada Kibti di Romali di dalam pasir nggak sengaja paling mati gitu nggak sengaja nggak membunuh semua nembaknya sekeras kali ya pada amok kayak mau ini makanya langsung mati kalau mati pasir. Qala Musa berkata Hada adapun ini Aikosluhu yaitu membunuhnya Kibti min amali syaitan juga dari pekerjaan setan Al-Muhiji yang menggerakkan Odobi atas marahku setan digerakkan marah itu saja tiba-tiba berarti setan membantu marahnya kesal bukan kesal kata orang udah bawakan bahkan sama kamu gitu kan Musa ngomong gitu kan kesal Musa ngapain kesalnya bukan itu Innahu sesungguhnya setan itu musuh Ibni Adam untuk anak Adam musuh bukan teman musuh Baina bayyinul idlali yang jelas menyesatkannya mudilun yang menyesatkan lahu kepada anak Adam mubinun yang jelas bayyinul idlali yang jelas menyesatkannya Misalkan setan memang menyesatkan suruh bertengkar, suruh jadi judi, suruh jadi pemabuk, suruh jadi berzina yang melarang ibadah itu setan itu menyesatkan Qala Musa berkata Nadiman gak ada yang menyesal Rabbi ya Tuhanku ini sesungguhnya aku dalamku telah zalim nafsi kepada diriku bikotrihi dengan membunuhnya orang Kibti Fakfir maka semoga Allah mengampuni kepadaku maka mengampuni Allah kepada Musa innahu sesungguhnya Allah dia itu al-ghafur yang mengampun
Maha Pengasih. Maksudnya nyayang. Ayil mutasifu, yaitu yang tersifati bihima dengan ghafur rahim, ajalan dari ajalnya wa abadan dan selamanya. Kalau itu selamanya ghafur rahim, ajalan ajalnya bahasa kita dari sebelum diciptakan mula manusia kan. Dari azalnya dulu, jadi dari azalnya Allah itu sifat Ghafurur Rahim, pengampun, penyayang. Musa berkata, Robbi, ya Tuhanku, bima, sebab perkara an'amta yang kau telah memberi nikmat bihaqi ni'amika dengan hak kenikmatan engkau, dengan hak memberi nikmatnya engkau alaiya kepadaku bil maghfirati dengan ampunan i'simni semoga engkau menjaga kepadaku Balan aku dan tidak akan terbukti aku Ghahiran itu yang menolong aunan yang menolong lil mujrimina pada orang-orang yang berbuat dosa akabirina yaitu orang-orang kafir pada hatihi setelah ini pekerjaan in asobtani kalau engkau menjaga aku hadirin Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai lagi seminggu ya terasa nih. Ketika awal Ramadan kayaknya kelebaran teh jauh banget ya. Sebulan lagi Ramadan tanggal 1 puasa. Udah lewat lagi 2/3 sama lagi lewat 20 hari karena nikmatnya itu kita terlena bangsa maka masih banyak orang yang terlena itu dengan merasakan kenikmatan Ramadan, kemudian Idul Adha, Idul Fitri, kemudian jalan-jalan di silaturahmi mana-mana nikmat sampai sekarang masih terasa nikmatnya mereka sehingga belum terpikirkan haji itu masih ada orang yang belum terpikirkan haji itu sini haji itu apa istirahat tuh jadinya jadi malas kelompok ibu-ibu anak yang udah habis sawah baru mulai aja begini kira-kira iya tapi ada tuh di daerah saya Sumedang dulu pas tanggal 5 itu giliran ngaji dulu tanggal 5 soal udah mulai ngaji ada di daerah sana jadi sih minimal sih 2-3 minggu baru mulai terlena begitu karena merasa nikmat di liburan gitu padahal itu waktu yang kita lalui setelah Ramadan itu umur kita juga itu itu yang berlalu ke umur kita tanggal 1 Syawal umur kita 2 Syawal umur kita sampai awal akhir itu umur kita berlalu enak tenang-tenang saja itu dengan berlalunya waktu hari tanpa kebaikan leha-leha nyantai gitu macam orang ada malas hari Ramadan aja iya apakah tidak ya kalau saya jadi imam masih harus berada Ramadan di Quran buka dengan majuannya marah masih Quran nanti semarang kota di mana kalau mungkin sama orangnya gimana sih ini namanya orang teriak ini nama barang jejak
tuh ambil Quran yang namanya Qaulul Quran. Saya terus bacain tiap pagi Quran. Bapak saudara kok ada hati Qurannya itu. Tapi kalau maju bacaan biasa ini masih belum. Nah ini kita ini. Jadi seakan-akan ini terjebak dengan Kenikmatan dunia. kenikmatan THR. THR itu kenikmatan itu orang itu dengan itu merasakan nikmatnya mudik kan udah jalan-jalan yang motor mobil udah sampai istirahat kan itu nikmat lupa ngaji mana dipikirin Kebablasan. padahal itu waktu berlalu sehari-hari itu umur kita yang pergi catatannya ada terus umur kita pergi. Maka kalau minggu Ramadan kita dapat hikmah panitia Ramadan yang dari sekarang ke depan kita dapat mendapatkan panitia amanah dari Allah. Alhamdulillah kita sudah mulai yang kedua kalinya ini pengajian mudah-mudahan ini membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai hayat kita urusannya. Tadi mau saya hormati ini kisah Nabi Musa manusia. Kemarin Nabi Musa dikembalikan ke ini ke istana Firaun setelah putus neneknya juga karena dikembalikan ke ibunya lalu dibawa pulang nenek ke rumahnya. Menurut Firaun itu bukan ibunya, baik Nabi Musa. Perjanjian nanti selepas neneknya dibawa ke sini lagi. Lepas nenek tamat 2 tahun dikembalikan ke Firaun ke istana. Nah, diurut. Nah, karena selanjutnya nih warga sedang. Nah, lama hidup di istana sampai dewasa Nabi Musa itu. Wahwa salah sunnah ausin sebanatan aus salah sun. Kira-kira umur 30 tahun atau 33 tahun. Berarti ya kurang lebih 30 tahun itu bersama Firaunnya itu hidupnya itu. Iya. Nyari usia putus meter itu. Wastawa ayat balau warga insan sampai pas 40 tahun gitu. Pas 40 tahun akan tahu kemudian dia hikmah itu hikmah ya. Hikmah itu sesuatu yang istimewa dari Allah untuk orang-orang tertentu yang hikmah itu. Wa ilman dan ilmu. Nah, Musa diberi hikmah dan ilmu oleh Allah selama 40 tahun. Fikhan ingin maksudnya memahami agama sebelum dia jadi nabi. Qabla ayyuka asa nabiyan. Sebelum dia jadi nabi udah dikasih pemahaman ilmu dan agama di dalam agama ini. Nah kata Allah seperti itulah aku membalas Nabi Musa Najil Musin aku membalas orang berbuat baik. Nah salah satu gelar yang harus kita miliki musin ini. Kita jadi musinin kita ya. Kan orang kata muslimin, mukminin, musinin ya, mutiin gitu ya, mukinin. Nah kita jadi muslimin ini orang yang berbuat baik. Nah dibalaskan balasan yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Najil muslimin aku membalas orang-orang muslimin dan muslim untuk diri-diri mereka balasannya itu. Nah masuk Nabi Musa ke kota Firaun itu. Madinah Firaun lah ya munpun ari Madinah itu suatu kota itu setelah Nabi Musa tidak ada itunya pada anqoba mudatan yaitu ketika Nabi Musa balik ke rumahnya sama ibunya. Nah ketika itu ada apa kota itu kota Firaun. Alaihi wabarakatuh masuklah Nabi Musa ke kota Firaun ya gitu. Alaihi wabarakatuh min ahliha sepi dari penduduk itu kota teh waktu tidur ayat kalau teh di saat itu tidur siang
tidur. Iya, jam duhur setelah ngaji lalu masak makan tidur tuh sebelum duhur nanti begitu. Pagi-pagi ngaji masak makan. Misalkan selesai jam 11 tuh sampai makan deh. Nah dari 11 ke jam duhur itu tidur. Sebetulnya kailula namanya. Nah ini Nabi Musa masuk ke kota Fir'aun ketika orang-orang lagi tidur kailula. Nah ketika masuk menemukan di kota itu dua orang laki-laki bertengkar. Satu dari golongan dia itu orang Israeliun. Yang satu dari musuhnya orang Kipti. Itu mereka lagi bertengkar. Jadi itu alasannya si orang Kipti memaksa orang Israel untuk memikulkan kayu bakar buat dapur Fir'aun. Mungkin seorang Israel dia gak mau disuruh begitu saja seorang Kipti. Akhirnya dia gak mau, yang nyuruhnya maksa, akhirnya bertengkar keduanya. Gitu. Nah, yang Israeli yang berada Musa teriak-teriak minta dibantuin, ditolongin untuk mengalahkan si orang Kipti itu karena mungkin benar-benar saling pukul gitu lah. Mungkin bulat dia, bulat saling pukul. Mungkin orang Kipti agak teriak kali, orang Israel bakal kekecilan mungkin ini. Jadi orang Israel minta tolong gitu untuk mengalahkan orang Kipti itu. Nah, lalu Nabi Musa mendekati ke mereka itu. Ngomong itu. Nabi Musa ngomong kepada orang Kipti itu, biarkan dia lewat, jangan dihalangi, kosongkan jalannya. Nabi Musa. Malah ngomong itu si orang Kipti Nabi Musa. Aku ini kata bermaksud supaya engkau membawakan kayu bakar ini ke dapur Firaun gitu. Malah ngomong Nabi Musa ingin membawa kayu bakarnya. Musa terserah begitu kali Nabi Musa yang dipukul dengan telapak tangan ini gitu. Habak itu punya sekeras-kerasnya gitu. Dengan pukulan marah itu kan, pukulan marah tempeleng. Pak Bodo alaihi sampai dia memutuskan kepada orang tersebut putus umurnya, maksudnya mati gitu. Aibatalahu walam yakun pasdat fikrihi. Padahal Nabi Musa tidak bermaksud membunuhnya. Nah dibunuh dikubur di pasir gitu. Mungkin di sana ada daerah pasirnya, ada tanah-tanahan gitu, Roma gitu. Yang di sekitar Masjidil Haram itu kan kita bahkan menemukan tanah merah ini nggak ada nih. Semua tanah bercampur pasir batu. Kubur dari pasir di Romali, pasir ya. Nah, Nabi Musa qala hadza itu min amali seton. Pembunuhan ini adalah pekerjaan setan. Nabi Musa sadar ini pekerjaan setan ini yang menggerakkan marah Nabi Musa gitu. Jadi marah langsung mempelek orang Kipti tersebut. Nah, setan itu musuh kata Nabi Musa untuk anak Adam, musuhnya. Untuk kita, maka tiap hari kita tadi datangan itu setan dari depan, belakang, kanan, kiri kita datangan setan. Supaya kita ini selalu dalam maksiat kepada Allah. Maksiat tidak cuma dua ya. Maksiat itu satu meninggalkan perintah, kedua mengerjakan arahan Allah. Itu aja maksiat cuma dua. Yang satu meninggalkan perintah maksiat. Gak sholat, gak ngaji, berbuat kebaikan itu maksiat. Yang kedua maksiat itu mengerjakan larangan Allah, tapi jadi sangat banyak. Zina, membunuh segala macam dilarang oleh Allah ya itu. Maksiat itu setan itu malah merusak manusia sebabkan maksiat. Sehingga setan ngomong, ahlakul nasatul maksi kata setan. Aku membinasakan manusia dengan berbagai maksiat. Gitu. Lalu kata setan, wahalakuni ambil istighfar dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Maka istighfar penting. Istighfar penting. Kalau setan menghancurkan manusia sebab celaka dengan maksiat, dari mulai mata, telinga, sampai ke hati, sampai ke mulut, itu maksiat supaya oleh setan dipermudah gitu. Untuk maksiat ditemukan dengarkan ini kita harus setan di jalan-jalan kita. Setiap jalan mesti ada yang satu paham yang dibawa orang itu kan, gitu. Menyiksa celananya sama roknya gitu kan. Pasti sekali melihat di jalan, tadi juga melihat di jalan ada. Itu kan pasti kalau kita
bunyi dibentuk dari apapun yang ada suara jadi suara musik itu haram hukumnya. Itu barangnya orang-orang amin pakai paralon ya, paralon itu dipakai itu sampai kalau haram. Di kitab Islam itu kan semua pun haram. Gitu. Yang penting sesuatu yang dibuat dibikin alat musik haram bukan amin. Tapi makanya kita Terus haram. makanya haram menurutnya. Makanya orang-orang zaman ada orang kesal banget dengan dokter. Ya mereka betul haram arti orang nawar itu. Nama sudah karaokean mata karaokean. Ya, jadi kita juga kadang-kadang kalau kita belum tahu kan itu kadang Habib al-Hadar ya, Habib. Tapi sekarang banyak Habib kan mainkan musik ya, nggak tahu lah kita, nggak tahu. Jadi buat keterangan itu, ternyata ada yang banyak orang yang memakai bahkan di kalangan Habib para ulama pun membiarkan seperti itu. Enggak ada yang begini. Nah lagu itu kalau membawa ingat kepada Allah boleh katanya, tapi dari musik tetap musik ya. Musik mah urusan nikmati telinga bukan namanya. Karena sholawat di musiknya jadi nikmat. Nikmat dengan musik. Ada suara sholawatan nggak begitu nikmat jadi nikmatnya musik dan gitu. Ya, hanya urusan masing-masing ada apa. Gitu. Sedangkan satu titik maksiat tidak terhapuskan dalam terjemah, satu titik di hati gitu kan. Jadi satu maksiat jadi titik hitam di hati, terus masalahnya hati itu tertutup tuh, ini jadi gelap nanti. Nggak ada sinar keiman nggak bisa masuk, itu katanya. Makanya orang yang selalu berbuat maksiat itu kesinggung kita aja dia langsung marah. Coba teman karena ejekan teman kan dibunuh tuh temannya. Iya. Itu kenapa? Hatinya ini nggak ada sinar iman, nolak kan? Tentu pada titik maksiat. Ya. Jadi satu kali masa satu titik hitam di hati, gitu. Dekan cermin ditutup dengan cat hitam gitu, nggak ada terangnya. Kan hati tertutup cermin, terang gitu. Ketika masuk sinar iman menjadi lubangnya ibadah. Ketika masuknya dosa tertutup akhirnya nasihat nggak bisa masuk. Ketika dapat nggak enak tersinggung marah yang luar biasa. Kan banyak dengan bulan sampai dibunuh. Karena hati tertutup dengan dosa. Ini masalah musik yaitu jadi kita juga ada orang yang apik mah nggak mau orang kita juga yang pada guru kiranya biasanya. Tapi ya itu banyak yang pakai. Bahkan untuk orang yang pandai bicara dakwah, ada kan dakwah dan nada gitu ya. Ketika dia tabligh dakwah alat musik yang dari Bandung, dia dakwahnya pakai wayang gitu kan, sama gamelan wayang itu dakwahnya itu kan musik macam-macam. Itu kan diharap juga musiknya kayak musik jagongan kan di kan. Ya, ada kan kayak jagongan ada kan musiknya. Iya salah juga. Di Jepang kan bisa itu kayak Jepang itu kan tumpang gitu kan. Perlahan dong, itu kan. Nah ini itu kan gimana ini? Iya, haram ini. Kita bilang mau itu. Jadi dari apapun dibuatnya ada suara dari ada musik itu haram. Itu. Jadi bagaimana? Ya walau ada yang tahu ayat. Ada orang begini, kan orang kita tahu musik haramnya pas lagi hajatannya nanggap jegongan sama wayang golek, aduh cuma sekali ini, gitu kan, cuma sekali ini katanya. Cuma sekali iya. hidup. Maksiat menjalankan sekali juga kan benar. Memang Nabi Adam sekali salahnya, setan pun sekali salahnya, dari neraka. Yang sekarang cuma sekali ini yang katanya. Di bunga gambutan pengalaman pada dunia. Nah ketika
seperti setan yang mendorongnya secara marah tidak sadar, orang itu peleng langsung mati. Setan itu mudilun aduun, mudilun mubin, musuh yang menyesatkan, yang nyata-nyata menyesatkannya, itu setan. Nah, setelah itu Nabi Musa menyesali, Rabbi izzatu nafsi faghfirli faghfarlah. Nabi Musa menyesal kepada Allah atas pembunuhan itu, maka kata Musa, ampunilah aku, maka diampuni oleh Allah Musa itu, karena Allah bukan Ghafur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mana ada di para coba maya nasuan ayatin nafsahu sumai stagfirullah yajidul Ghafur Rahim. Mama yang nasuan ayatin nafsahu sumai stagfirullah yajidul Ghafur Rahim. Siapa orang yang berbuat suatu dosa gitu ya, kemaksiatan gitu, atau mendolimi sendiri gitu ya, memohon ampun kepada Allah, maka akan mendapati Allah mengampuninya. Masa bertaubat istighfar kalau diampuni bersama. Wala Rabbi bima an'amta alayya, kata Musa, ya Allah, dengan sebab memberikan nikmat padaku dengan ampunan ini, jagalah aku, nah itu dohir, supaya aku tidak menolong orang yang berbuat dosa. Alayya an'amta alayya falan akuna dohiran lil mujrimin. Maka karena kau beri nikmat kepadaku dengan ampunan, maka jagalah aku jangan sampai aku membantu orang-orang yang mujrimin, akirin. Orang mujrimin atau akir berdosa. Orang berdosa itu orang kafir mujrimin. Pas bahagi pada nanti wahifan saudara Allah pada nanti. Itu saja. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya. Semoga kita istiqomah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Bagaimanapun harus dipikirkan, supaya jangan terlena. Supaya istiqomah di rumah terhadap iman. Harus istiqomah di rumah. Kita siap sedia untuk berbalik kepada Allah. Apa yang kita bawa itu, ternyata kita coba aman soleh. Ya. Terima kasih.